Setelah menyaksikan proses pembuatan motor raksasa 3 ngarai, baru pada saat itulah dia akhirnya mengerti mengapa Tiongkok menjadi negara terbesar dalam produksi energi listrik. Membuat motor saja sama sulitnya dengan membuat kapal pemadam kebakaran. Bahkan negara-negara industri maju di Eropa dan Amerika sulit untuk membangun motor sebesar itu. Dapat dikatakan dengan yakin bahwa motor Tiongkok jauh di depan dunia. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana motor raksasa diproduksi. Masuk ke pabrik. Bengkel tersebut diisi dengan gulungan baja berwarna putih keperakan. Perlu disebutkan bahwa logam ini bukan besi. Merupakan pelat baja silikon yang dibuat dengan proses khusus. Pelat baja silikon adalah jenis baja khusus. Memainkan peran penting dalam industri tenaga listrik dan industri manufaktur peralatan listrik. Kehilangan magnetnya yang rendah. Konduktivitas magnetik yang unggul menjadikan pelat baja silikon sebagai bahan pilihan untuk pembuatan peralatan listrik. Pelat baja silikon datang ke jalur produksi pemotongan otomatis. Ada mesin pemotong seberat 100 ton yang memotong pelat baja silikon. Laser pemotongan memotong pelat melingkar dengan satu potongan. Pelat baja silikon bulat ini akan digunakan untuk membuat paku motor. Langkah selanjutnya Chang Wei Xiaomei memindahkan pelat baja silikon ke mesin pemotong kuku. Mesin pemotong menarik kembali pendorong pemasangan paku ke posisi semula. Alat pemotong berubah menjadi mesin jahit. Paku dipotong pada pelat melingkar dengan kecepatan 3 pisau per detik. Paku motor cincin tersusun atas beberapa cincin. Sisi lain, mesin pemotong 100 ton kedua memotong pelat asli rotor pada pelat baja silikon. Bentuk awal dari rotor asli jauh lebih kompleks daripada paku. Ada lubang poros di tengahnya. Terdapat juga 12 lubang pendingin yang tersebar merata di sebelah lubang poros. Potongan-potongan yang dipotong juga perlu disortir dengan rapi ke dalam ember penyimpanan. Untuk dibuat ulang lagi, rotor potong asli dipindahkan ke bengkel pemotongan belitan. Kemudian pekerja menempatkan rotor asli ke mesin pemotong belitan. Gunakan proses yang sama untuk memotong bentuk pelat baja silikon rotor. Segera bahan baku pelat baja silikon untuk rotor dan stator dipotong. Langkah selanjutnya adalah mengelas batang baja padat berbentuk khusus pada pelat baja silikon rotor. Batang baja berbentuk khusus ditempatkan dalam formasi susunan Taichi Bagua. Dengan cara ini, saluran udara pendingin rotor dapat dibentuk. Tentu, bagian atas pelat baja silikon paku juga perlu dilas dengan batang baja penyegel. Sapu pelat baja silikon yang dilas dengan alat. Periksa kekencangan pengelasan batang baja pemandu penyegel. Berikutnya adalah proses perakitan. Sebelum perakitan, pelat baja silikon perlu diperiksa kembali. Untuk membuat kristal tinggi semacam ini, peralatan kristal harus sangat mudah. Pelat baja silikon berkualitas. Pekerja akan membawanya ke platform perakitan. Kemudian ditumpuk pada sumbu besar. Bagian ini adalah perakitan struktur rotor. Dengan dua pekerja bekerja sama satu sama lain. Tumpuk pelat baja silikon rotor secara berurutan. Sebuah rotor raksasa mungkin membutuhkan lebih dari 10.000 pelat baja silikon untuk dirakit. Proses perakitannya juga sangat memakan waktu dan melelahkan. Setiap kali dirakit menjadi sebuah node. Pukul saja dengan hati-hati menggunakan palu karet. Biarkan pelat baja silikon pada badan tiang terpasang erat. Sekalipun para pekerja bekerja tanpa henti, ini juga membutuhkan waktu 3 jam untuk menyelesaikannya. 3 jam kemudian, puluhan ribu pelat baja silikon tipis digabungkan menjadi rotor motor presisi. Berat rotornya saja diperkirakan 4-5 ton. Diperlukan kendaraan penggerak untuk memindahkannya. Rotor raksasa dipindahkan ke meja operasi berputar. Segera pekerja tersebut membawa seikat strip konduktor berwarna ungu. Kemudian masukkan dari depan ke belakang ke dalam pelat baja penyu rotor. Strip panduan memiliki dua fungsi utama. Pertama, arus induksi yang dihasilkan oleh rotor yang memotong garis medan magnet dapat dihantarkan dan diangkut. Singkatnya, ini adalah transmisi daya konduktif. Kedua, bilah pemandu dapat memperbaiki belitan yang terdiri dari pelat baja silikon. Mencegah deformasi belitan yang disebabkan oleh fenomena sentrifugal selama pengoperasian motor. Stabilkan kemungkinan situasi pembuangan di studio rotor. Selain itu, bahan, kepadatan,
Ketebalan dan konduktivitas batang rotor akan mempengaruhi masa pakai motor. Menggunakan strip pemandu tembaga setebal 8 mm sangat cocok di sini. Langkah berikutnya, gunakan alat pengencang ulir untuk menjepit pelat baja silikon pada rotor. Segera bekerja dengan hati-hati mengkalibrasi posisi setiap batang pemandu saat membawa tangga baja. Gunakan palu dengan batang baja untuk memalu dan menekuk batang pemandu. Biarkan bilah pemandu tertekuk pada inti besi. Kemudian las bilah pemandu dengan pengelasan subbusur. Biarkan dengan kuat memegang setiap pelat baja silikon. Kesini, rotor raksasa telah selesai. Selanjutnya lanjutkan ke perakitan paku raksasa. Perakitan paku relatif sederhana. Puluhan ribu pelat baja silikon paku dapat dirakit hanya dalam 1 jam. Struktur paku yang terpasang diambil alih oleh tukang las. Gunakan yahuhan untuk mengelas dan menyatukan pelat baja silikon. Setelah pengelasan selesai, gunakan penggiling untuk memoles halus lasan. Kemudian gunakan udara bertekanan tinggi untuk membersihkan kuku. Dengan cara ini paku raksasa juga dibuat. Lihat dari dekat, struktur magnetik seperti kisi-kisi didistribusikan secara merata di dalam kuku. Beberapa mesin presisi memerlukan kekuatan industri terbaik untuk membangunnya. Langkah selanjutnya melibatkan pemasangan rotor raksasa ke pasak raksasa. Langkah pertama adalah memasang paku pada casing motor. Kemudian pasang jaket debu penyegel pada rotor. Kemudian pasang rotor ke elektronik. Dan pasang gigi transmisi pada poros transmisi. Kesini, motor raksasa pembangkit listrik 3 ngarai semuanya telah diproduksi. Terakhir, mari kita lihat pengoperasian motor raksasa dalam. Motor yang sangat besar. Menurut Anda, berapa kilowatt jam listrik yang dapat dihasilkan dalam sehari?